Halo semuanya, kenalin nama aku Farhan Hendrian. Aku merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Oke, adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan saya pada mata kuliah Dakwah Multimedia. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, kita intro dulu yuk. Tahun 2020 silam, dunia dihadapi dengan sebuah pandemi yang sangat luar biasa, yaitu virus corona, atau bisa kita sebut juga dengan COVID-19. Virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang lalu, dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia dengan cepat, termasuk Indonesia salah satunya. Virus ini membawa banyak perubahan di berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dan tidak hanya di Cina saja, berdasarkan data yang dilansir dari Satgas COVID-19 tertanggal 20 April 2020, bahwa COVID-19 telah menginfeksi sebanyak 6.760 orang di Indonesia dengan angka kematian sebesar 590 orang dan 747 orang yang dinyatakan sembuh dari virus corona. Di awal kemunculannya virus ini banyak sekali mendapat respon-respon dari berbagai masyarakat. Dan sebagai masyarakat sekarang sudah mulai menerapkan pola hidup sehat dan mulai berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang acuh tak acuh, yang mengabaikan adanya virus ini dan tidak peduli akan keberadaan virus ini. Bahkan sampai ada masyarakat yang menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Na'udzubillah. Seharusnya kita sebagai umat muslim, ketika kita menyadari bahwa dunia dan Indonesia sedang dilanda musibah yang sangat luar biasa, kita harus yakini ini adalah suatu cobaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita sebagai umat muslim harus kembali kepadanya, harus kembali memohon kepadanya, karena tidak ada tempat selain Allah untuk kita minta ampun dan bertaubat. Tidak ada yang perlu kita salahkan dalam hal ini. Kita sebagai umat muslim hanya berserah diri kepadanya dan berusaha dan bertaubat, meminta ampun kepadanya. Mungkin saya sebagai seorang mahasiswa dan teman-teman sekalian juga sepakat dan menerima bahwa kehadiran dari COVID ini membawa banyak perubahan di kehidupan kita, seperti istilah new normal, yaitu pola kehidupan baru, dan kita meninggalkan pola kehidupan lama. Seperti apa contohnya? Pertama, kemana-mana kita sekarang memakai masker. Dulu ketika kita berpergian keluar, kemanapun kita pergi, tidak semua memakai masker. Mungkin sebagian orang memakai masker, tapi tidak semua. Dan sekarang memakai masker menjadi kewajiban untuk kita lakukan, karena ketika kita pergi ke masjid, misalnya ke masjid, ke tempat wisata, ataupun ke pusat perbelanjaan, itu kita memakai masker. Itu yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan. Dulu ketika kita pergi keluar, kita jarang sekali tiba di rumah mencuci tangan. Mungkin sebagian kita ketika pulang dari luar langsung ke kamar, langsung main HP dan ya langsung baring. Tapi sekarang ketika kita habis pergi dari luar dan tiba di rumah, kita wajib untuk mencuci tangan. Kenapa wajib? Karena dengan kita mencuci tangan, kita bisa membersihkan bakteri-bakteri yang ada di tangan kita, karena kita tidak tahu ketika kita pergi keluar tadi kita apakah menyentuh orang ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, membatasi pertemuan. Nah, ini ketika dulu sebelum zamannya COVID, ketika kita ingin berkumpul dengan teman-teman kita, dengan keluarga, dengan orang ramai misalnya, itu masih boleh saja. Tetapi ketika zaman sekarang ya, di keadaan seperti ini, pertemuan itu kita batasi. Kenapa? Karena untuk mencegah menularnya virus corona tadi. Karena kita tidak tahu ketika kita bertemu dengan teman-teman kita gitu, kita tidak tahu nih apakah teman-teman ini positif atau negatif. Dan juga
juga kita tidak tahu apakah teman-teman kita ini melakukan kontak dengan orang lain yang mungkin positif dengan virus corona. Kita tidak tahu. Itu tujuannya kenapa kita membatasi pertemuan dan sekaligus menjaga jarak. Tidak hanya pola sistem budaya yang berubah, tetapi sistem pendidikan kita juga berubah, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan sekalipun merasakan dampak yang sama, yaitu belajar dari rumah. Mau tidak mau, suka tidak suka, mudah ataupun sulit, kita sebagai seorang mahasiswa harus mulai menyesuaikan diri dengan keadaan, karena tidak ada yang perlu kita sesali, tidak ada yang perlu kita salahkan juga, karena hal yang harus kita lakukan saat ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan, menjalankan keadaan seperti biasa dengan keadaan yang normal, dengan keadaan yang sedang dilanda COVID ini. Karena ketika kita menyesali hal ini dan menyalahkan orang lain, itu akan menjadi beban tersendiri pada diri kita, dan itu harus kita hindari. Saat ini saya sebagai seorang mahasiswa di kampus sekarang menggunakan sistem pembelajaran daring atau online, dan kita tidak bisa melakukan tatap muka seperti biasa dengan dosen. Meskipun kita tatap muka secara virtual, tetapi kesan yang kita dapatkan ketika tatap muka secara langsung itu pasti berbeda dengan tatap muka virtual. Dan kita sekarang menggunakan pembelajaran online dengan menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, Classroom, dan media-media lainnya. Pada akhirnya virus corona ini sudah banyak sekali membawa dampak yang sangat luar biasa bagi pola kehidupan kita, termasuk pola proses pembelajaran di perkuliahan yang kita lakukan secara virtual atau daring. Kita sebagai seorang mahasiswa tidak lagi mengandalkan materi dari dosen saja, tetapi kita sekarang sudah saatnya mandiri dan sudah saatnya menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena hal yang harus kita lakukan saat ini ialah menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk mendapatkan ilmu lebih banyak lagi, karena dengan itu perkuliahan kita di masa pandemi akan produktif dan akan menemukan hasil yang baik pula. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.